Inventor tadi kan, sebetulnya kan ada invensi kan, Iya. yang kemudian kita menjadi inventor. Sebetulnya kan kalau yang paling populer itu kan sebetulnya inovator kan, Iya. karena ada inovasi gitu ya. Jadi beda invensi dan inovasi. Kalau inovasi itu sudah sampai tahap ke komersial. Riset-risetnya Mbak Kusti ini, kalau ini catatan nih Mbak Kusti ini, kalau di search di Google itu Kustiariah itu kan langsung tuh keluar tuh semua publikasinya tuh, banyak sekali. Kali ada ratusan kali Mbak ya. Publikasi belum sampai lah. Itu saya lihat di Google udah banyak tuh Mungkin publikasinya. Iya. Di Google Scholar itu kayaknya udah puluhan kali kalau nggak ratusan ya. Lupa, belum ngitung sih jadi. Banyak dan kayaknya H-indeksnya juga udah tinggi kalau di Google Scholar ya. Ya masih rata-rata lah, belum tinggi juga. Ngomong-ngomong bisa best inventor apa tuh kira-kira, tipsnya apa nih? Saya sebetulnya nggak ngira ya. Jadi mungkin karena namanya inventor tadi kan, sebetulnya kan ada invensi kan, yang kemudian kita menjadi inventor. Sebetulnya kan kalau yang paling populer itu kan sebetulnya inovator kan, karena ada inovasi gitu ya. Jadi beda invensi dan inovasi. Kalau inovasi itu sudah sampai tahap ke komersialisasi. Jadi kan kalau yang saya mungkin karena tadi ada produk-produk yang memang belum tahap komersil gitu. Tantangan kedepannya gimana supaya bisa komersil gitu kan. Mudah-mudahan. Itu kalau kan itu ada level-level teknologinya. Kalau invensi level teknologinya berapa Mbak? Sebentar tinggal berapa tahap lagi untuk bisa sebetulnya sih jadi kalau inovasi yang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat. Jadi TKT ya, terkait dengan tingkat kesiapan teknologi itu ya. Sebenarnya kalau komersialisasi di 6 atau 7 sebetulnya juga sudah bisa sih gitu untuk komersialisasi. Jadi mungkin kalau invensi ya masih di bawahnya, ya mungkin 4 lah kali ya paling tingginya mungkin. Saya juga nggak terlalu memperhatikan itu sih, cuma mungkin seperti itu ya, karena ya masing-masing investasi beda-beda kan ya, karakternya kan beda-beda juga. Jadi mungkin kalau kesulitan untuk komersialisasi nih kira-kira di negara kita nih apa nih kesulitan untuk kendala-kendalanya? Mungkin kalau kita dulu kan pernah juga ya kita lakukan komersialisasi karena masih memungkinkan, misalnya untuk izin edar makanan kita bisa apply gitu ya, tapi kemudian peraturannya kan berubah gitu ya, yang kita tidak bisa lagi ya. Mungkin ya sebetulnya kan salah satu solusinya kan kita kolaborasi gitu ya. Tapi secara umum kenapa misalnya produk-produk ya boleh dibilang produk kesehatan gitu ya, baik itu makanan, mungkin ada makanan juga yang pangan fungsional, bisa jadi gitu ya harganya kan masih relatif lebih mahal dibanding produk yang semisal gitu ya, mungkin itu. Jadi kalau harganya masih lebih tinggi, kadang-kadang kan mungkin orang masih memilih yang lain gitu ya, mungkin itu salah satunya. Indonesia sih preferensinya harganya cukup signifikan ya. Betul. Nah kemudian mungkin yang tahu manfaatnya, yang kemudian mau membayar lebih itu baru sedikit gitu kan. Nah, jadi diseminasi terus ya, memberikan informasi ke masyarakat ya terkait dengan manfaat dari berbagai produk tadi, karena kan ada kandungan-kandungan senyawa yang baik untuk kesehatan. Nah mungkin itu perlu ditingkatkan lagi gitu kan, sehingga ketika mereka misalnya tahu harganya kok lebih tinggi tapi dengan manfaat yang juga baik untuk kesehatan, tentu mereka akan mau juga membayar lebih gitu. Nah di kita kan sebenarnya di Indonesia ini kan banyak ini ya Mbak, apa namanya, kalau soal pangan ya, pangan-pangan lokal yang dari laut yang sebenarnya tradisional dulu ya, mereka manfaatkan atas apa namanya, istilahnya apa ya, kekayaan lokalnya mereka gitu kan. Betul. Nah sebenarnya itu kan bisa juga dikembangkan. Gimana Mbak Gusti, menurut Mbak Gusti? Kan banyak nih kita nih. Iya.
Nah, itu yang salah satu yang menjadi pendekatan kita gitu ya. Yang manfaat tadi ya. Betul. Jadi pertama dari sisi manfaat, kalau secara turun temurun bermanfaat dianggap baik, itu kan artinya sudah proven sebetulnya. Walaupun perlu memang justifikasi ilmiah gitu kan. Makanya kemudian ada penelitian-penelitian yang kita lakukan untuk melihat justifikasi ilmiahnya itu gitu kan. Itu yang dari sisi manfaat lah ya. Kemudian yang berikutnya misalnya terkait dengan makanan. Nah kan banyak juga kan makanan tradisional kita gitu kan. Nah itu yang coba kita combine dengan sumber daya hayati laut kita itu. Gimana caranya tes lokal food tadi itu yang memang sudah ya boleh dibilang menjadi mereka sehari-hari gitu kan, bisa ya kegemaran masyarakat secara luas gitu ya. Tapi kita istilahnya pengayaan lah ya dengan biota, misalnya contohnya spirulina itu yang salah satu menjadi bahan untuk bukan memperbaiki ya, misalnya meningkatkan lah ya dari sisi gizinya, entah itu proteinnya atau kemudian ditambah dengan senyawa-senyawa yang bisa untuk kesehatan gitu. Nah itu salah satu pendekatannya gitu. Jadi kita memanfaatkan memang lokal knowledge ya yang sudah ada. Jadi tantangannya ke depan banyak nih. Satu, kita perlu peralatan yang ya paling tidak seimbang lah, ya sama dengan negara-negara lain yang lebih maju. Paling tidak kita mengikuti lah, satu level di bawahnya juga nggak apa-apa gitu kan. Satu tantangannya. Kedua apa lagi tadi, untuk komersialisasi ya, sepertinya perlu banyak kolaborasi, dukungan kolaborasi, terutama khususnya pihak swasta ya. Betul. Swasta masuk ke university untuk bisa kolaborasi, kan kita punya banyak produk yang bisa dikembangkan. Mungkin kalau skala industri kali bisa lebih murah gitu kan. Kalau mereka bisa produksi secara masif, massal harganya jauh lebih murah. Karena setahu saya kalau spirulina kan memang mahal kan. Betul. Mahal sekali spirulina itu. Untuk banyak kan sih kalau kita dengar misalkan spirulina kok dibikin makanan, padahal kan obat di kapsul gitu kan, orang dengar taunya kan begitu. Untuk suplemen. Iya, suplemen memang. Gitu. Nah, sebenarnya bagus untuk apa ya? Untuk peningkatan gizi. Betul. Jadi kalau suplemen atau sebagai herbal itu kan konsumsinya terbatas gitu ya. Dan kadang-kadang persepsinya kan orang kalau herbal atau suplemen itu kan kesannya misalnya ya orang-orang tua lah ya biasanya yang perlu tambahan gitu ya. Padahal kan sebetulnya kita perlu juga kan, misalnya dari anak-anak itu misalnya cemilannya itu lebih sehat misalnya, lebih bergizi misalnya. Ya, makanya kemudian kita produksi dalam bentuk makanan gitu. Iya, keren nih sebenarnya kalau dikembangkan jadi apa namanya nanti biskuitnya bayi gitu kan. Iya, salah satunya gitu kan. Bisa berkembang. Oke Mbak Kusti, cukup ya. Alhamdulillah. Mudah-mudahan bisa. Tadi kan requestnya jangan lama-lama, gitu. Deg-degan. Deg-degan. Mudah-mudahan bisa membuka untuk diskusi berikutnya lah ya. Iya. Nanti kita fokus di misalkan kita ngomongin soal spirulina lah, fokus gitu kan. Untuk apa sih saya juga spirulina? Ya walaupun saya dulu menemani produk ini dari pertama gitu, cuman kan orang lain belum tentu tahu gitu kan. Spirulina itu untuk apa, kok dibuat makanan gitu kan. Orang dulu taunya kan tadi kapsul, suplemen gitu kan. Ini dibuat makanan ya. Mungkin masyarakat juga perlu tahu juga gitu kan manfaatnya seperti itu. Nah cukup Mbak Kusti, terima kasih. Sama-sama. Targetnya ke depan biar bisa tercapai. Amin. Cita-citanya bisa tercapai dan bermanfaat lah untuk kita semua ya. Insyaallah, amin. Bangsa dan negara ini, untuk masyarakat, produk-produknya paling tidak harus ada yang memulai untuk mengembangkan produk-produk laut secara ya tidak hanya materi, secara ikan misalkan jadi makan digoreng aja gitu, tapi
sebenarnya ikan itu dari saya dengar ada kulitnya, ada minyaknya dan sebagainya kan kita belum sampai sepanjang itu gitu, perjalanannya masih jauh gitu kan. Semoga Mbak Gusti bisa mengembangkan produk-produk perikanan yang bernilai ekonomi dan bermanfaat lah untuk masyarakat. Oke, Mbak Gusti terima kasih banyak ya. Sama-sama. Sehat selalu. Insyaallah, amin.